Bapak Ibu dan juri yang saya hormati dan teman-teman peserta lomba yang saya kasihi. Toya! Berdirinya saya di sini untuk memberikan cerita terkait dengan jejak putra sang fajar dalam membangun kota Masuki. Namun, ingat apa kata pepatah? Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya di pagi hari ini. Perkenalkan, saya di sini dari Pusat Pancasila dari SMA Negeri 4 Maluku. Teman-teman, sudah kenal? Sudah saya? Simak ceritanya baik-baik ya. Kota Masuki adalah kota kecil di timur Nusantara, berada di tepian Teluk Putih selatan Pulau Seram. Kota ini adalah ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Namun, sebelum bernama Masuki, dulunya kota ini sempat porak-poranda dan kehilangan warganya pada awal abad ke-21 karena terjadi konflik sosial. Namun, setelah itu, masyarakat kota Masuki mulai berbenah diri. Masuki memiliki jejak sejarah yang sangat panjang. Jejak putra sang fajar yang memulai sejarah ini. Sang proklamator memiliki amanah dan cita-cita yang sangat luar biasa untuk membangun negeri ini. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 November tahun 1957, Presiden Insinyur Soekarno beserta dengan rombongannya menggunakan pesawat Katila untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Pulau Seram. Sejarah pun dimulai. Teman-teman tahu tidak? Setelah tiba di Pulau Seram, Presiden Insinyur Soekarno bersama-sama dengan rombongannya berjalan menyusuri Pulau Seram. Dan akhirnya mereka tiba di tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Masuki. Namun, kala itu kota Masuki masih tampak seperti hutan. Namun, Insinyur Soekarno sudah memiliki angan yang luar biasa akan kota ini. Betapa indahnya kota ini apabila suatu ketika menjadi ikon pembangunan dengan alam yang masih utuh seperti ini. Wah, masih tampak seperti hutan saja. Insinyur Soekarno sudah memiliki angan yang luar biasa. Teman-teman, setelah berada dari tempat itu, Insinyur Soekarno mengadakan perbincangan bersama-sama dengan Unggu Negeri Amahai dan juga tuan-tuan adat Negeri Amahai. Dalam perbincangan itulah akan diterbitkan nama Masuki. Namun, saudaraku, nampaknya masih ada yang kurang dari prosesi pembangunan ibu kota baru ini. Pikirmu apa yang kurang, Bu? Tanya pulaku. Nama, kita belum berikan nama untuk ibu kota ini. Setelah dijawab pertanyaan pulaku, Insinyur Soekarno kembali bertanya, apa arti kerjasama? Sontak dengan semangat pulaku menjawab, Masuki. Lalu mendengar jawaban itu, Insinyur Soekarno tersenyum dan menjawab, nama yang bagus. Kita namai ibu kota ini Masuki, yang artinya gotong royong atau kerjasama. Seketika itu semua gedung tempat rapat itu berkumandang dengan teriakan, kami setuju. Seluruh peserta rapat setuju dengan pendapat Insinyur Soekarno. Teman-teman, keesokan harinya, pada tanggal 3 November tahun 1957, Presiden Insinyur Soekarno dan rombongan bersama-sama dengan tuan-tuan adat Negeri Amahai dan Seram Selatan kembali ke tempat yang akan dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Tempat itu merupakan daerah perjuangan Negeri Amahai. Namanya adalah Dataran Mama. Teman-teman tahu tidak? Prosesi peresmian
Yang pertama, peletakan batu pertama oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 3 November 1937, dan yang kedua adalah penanaman pohon ini oleh Panglima Militer Letnan H. Peters. Teman-teman, pada prosesi peletakan batu pertama diawali dengan doa, dan selanjutnya laporan kepala daerah Maluku Tengah saat itu, yang dimana Pak Bupati menjelaskan bahwa sebelum memilih dataran nama, sebelumnya mereka sudah melakukan survei kedua lokasi sebelumnya, yakni yang pertama ke dataran Kukuwoni dan yang kedua ke dataran Eti, namun tidak memenuhi syarat. Akhirnya pilihan mereka bertuju kepada dataran nama. Nah, setelah laporan dari Pak Bupati, barulah masuk ke acara inti, yakni peletakan batu pertama oleh Presiden Insinyur Soekarno. Kiranya batu ini bisa menjadi simbol dari persatuan dan kesatuan. Batu ini bisa menjadi langkah awal dari kota Masohi untuk terus maju. Kata sang Presiden Soekarno itu meletakkan batu pertama dalam kolom yang sudah disediakan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Nah, teman-teman, setelah Presiden Soekarno meletakkan batu, selanjutnya adalah pengukuhan secara adat oleh Aparatur Negeri Pemakai. Tabea. Izin dan ukuran ini, izin dan goyang-goyang. Beta, Johan Halatu, kumpulan negeri Amahai, kesuku batu ini, manakah jadi langkah awal dan pembangunan ibu kota itu. Beta berdiri di sini mewakili negeri Amahai. Beta menyerahkan atau salah satu daerah perkebunan dataran nama yang sekarang aku nama Sumbawa jadi Masohi menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Tabea. Nah, teman-teman, setelah pengukuhan secara adat oleh Aparatur Negeri Amahai, selanjutnya ditutup dengan amanat dari Presiden Insinyur Soekarno. Amanat itu sangat panjang, namun ada satu kalimat yang saya ambil, yakni Presiden berkata, "Karena sesungguhnya Maluku adalah Indonesia dan Indonesia adalah Maluku." Begitu luar biasa. Nah, proses pertama sudah dijalankan. Selanjutnya, prosesi kedua pada tanggal 17 Agustus 1959. Teman-teman, prosesi ini adalah penanaman pohon beringin oleh Panglima Militer Maluku dan Irian Darat, Letnan Kolonel H. Peters. Menjadi suatu kebanggaan bagi saya menjadi bagian dari berdirinya kota itu. Kiranya pohon ini bisa menjadi lambang dari kesatuan dan kesatuan masyarakat Masohi. Dan kiranya dalam pembangunan masyarakat tetap melestarikan budaya yang ada di kota. Kata sang panglima dan setelah itu menanam pohon beringin. Teman-teman, dua prosesi panjang sudah dilakukan. Dengan demikian, seluruh pemerintahan Kabupaten Maluku Raya dan Ambon dipindahkan ke Masohi, dan nama dataran nama berubah menjadi Masohi yang kita kenal sekarang. Teman-teman, karena begitu besar cinta, perjuangan, dan jasa dari Presiden Insinyur Soekarno, Pak Bupati Waskala membangun monumen untuk mengenang jasa itu. Teman-teman, jasa dari sang proklamator tidak dapat dilupakan dan akan selalu kita kenang. Seperti kata Insinyur Soekarno, "Tulislah tentang
bintang dan bintang putihmu. Biarlah sejarah yang membaca dan menjawabnya. Teman-teman, demikianlah cerita yang saya bawakan hari ini. Satu pesan yang ingin saya sampaikan. Ayo bangkit, jadi